Halo guys, jumpa lagi dengan J2F Story Tutorial khusus YouTuber para pemula. Di video kali ini saya harus memberitahukan beberapa hal yang penting buat para konten kreator. Saat ini traffic invalid sudah mulai marak lagi, ya, dikarenakan salah satu faktornya adalah jika kita menggunakan metode oplos. Tapi permasalahannya bukan metode oplosnya yang salah, tetapi yang masalahnya adalah manusianya. Jadi begini, metode oplos itu yang diajarkan oleh Abang Billian, ya, itu layaknya sama seperti dua mata pisau. Jika kalian melakukan secara barbar, itu dapat membunuh kalian. Tetapi kalau misalnya kalian melakukan metode oplos dengan benar, ya, tidak barbar, itu dapat membuahkan hasil untuk konten kalian atau channel kalian. Oke. Jadi karena topik ini saya akan membahas mengenai invalid traffic, ya. Apa sih invalid traffic itu? Oke, kita langsung cek aja ya ke Google ya, berdasarkan data agar mengenai invalid traffic ini dapat teman-teman semua bisa pahami. Oke, kita akan masuk ke YouTube dulu. Biasanya kan saya backgroundnya YouTube ya untuk screennya. Lalu kita akan masuk yang berhubungan dengan invalid traffic. Oke, ini udah ada nih. Traffic invalid. Nah, biasanya kalau bicara traffic invalid, ya, kita definisikan dulu apa arti traffic invalid ya. Jadi kalau berdasarkan gue mengatakan bahwa traffic yang tidak valid, artinya aktivitas tidak valid yang bukan berasal dari pengguna sebenarnya dengan minat yang tulus. Artinya suatu aktivitas yang digunakan dari penggunanya sendiri, atau melakukan oplos sendiri, atau melakukan oplos secara gotong royong. Tapi ingat, saya katakan tadi di awal, metode oplos itu layaknya dua mata pisau. Kalau kalian melakukan secara barbar, itu akan berakibat dan membunuh channel kalian. Tapi kalau misalnya kalian melakukan dengan hal yang benar, itu dapat memperbaiki kinerja proses analitik sebuah channel kalian, ya. Jadi saya katakan sekali lagi, metode oplos layaknya seperti dua mata pisau. Oke. Jadi begini, kalau kita bicara traffic invalid, ya, jadi ini berhubungan dengan klik. Kalau kita klik berarti kan kita akan berhubungan dengan customer, atau kalau misalnya dalam metode gotong royong itu kan saling berhubungan, saling kunjung mengunjungi. Nah, permasalahannya begini, traffic invalid actions. Nah, ini yang bagi mereka YouTuber pemula baru-baru saja dimonetisasi, tiba-tiba dicabut monetisasinya. Hati-hati, kalau kalian baru dimonetisasi oleh YouTube, ya, jangan barbar melakukan metode oplos, baik oplos sendiri maupun oplos gotong royong. Karena ini berakibat fatal, ya. Kalau kalian oplos sendiri, karena kalian udah monetisasi, kalian ini mengharapkan kalian mendapat pendapatan iklan, ya, dengan cara mengklik, ya. Ketika akun kalian sudah terbaca oleh Google dan tersimpan di database mereka, dan kalian melakukan berulang, ya, secara barbar, hati-hati. Google AdSense kalian bisa dicabut dan disuspend, dan menyusul dengan channel kalian akan ditutup oleh YouTube. So, apa gunanya? Kalian sudah melakukan dan bekerja siang dan malam, kalian sudah melakukan nggak tidur-tidur, ujung-ujungnya berakhir di suspend. Jadi tolong buat teman-teman yang baru sudah monetisasi, jangan melakukan hal-hal atau jangan mencontoh atau copy paste dari channel-channel besar, ya, yang melakukan hal yang demikian. Karena rata-rata ternyata YouTuber pemula itu melakukan, channel besar boleh, tuh bisa, kenapa saya enggak, kan saya juga dimonetisasi. Tolong teman-teman, Anda ini, kalian ini baru dimonetisasi, baru dimonet nih, baru diterima AdSense-nya nih, YouTube baru mau mulai berjalan. Selama masa itu 1 bulan 2 bulan ke depan, Google mantau nih, ini channel bener nggak nih, layak nggak nih saya akan berikan iklan nih, dipantau dulu nih.
Tapi ketika kalian melakukan metode oplos yang diajarkan Bian atau insan tutor secara barbar, ingat, jangan kalian salahkan metodenya, tapi salahkan manusianya. Karena apa? Karena keinginan dan ketidakpuasan kalian ingin mendapatkan penghasilan atau gaji yang besar melalui AdSense tersebut gitu loh. Nah, karena kalian barbar, baik secara metode oplos sendiri, kalian mensiasati, kalian pasti kena teguran tuh, pasti ada teguran via email. Kalian melakukan gotong royong. Kesian loh teman kalian ini yang gotong royong ini dengan kalian. Kalian mencoba membunuhnya gitu loh. Ya. Jadi sekali lagi buat teman-teman, kalau kalian secara barbar lalu kalian melakukan oplos secara gotong royong di grup, tolong bagi admin yang melihat hal ini, atau coba untuk diperiksa lagi jika kalian ingin membuat sebuah kloter untuk para admin bagi mereka yang sudah monetisasi, karena imbasnya ini bagi YouTuber pemula yang belum monetisasi, yang baru membentuk sebuah algoritmanya mereka gitu ya. Oke. Efeknya saya sudah jelaskan, dampaknya sudah saya jelaskan. Dampak yang diterima oleh YouTuber pemula adalah, pertama adalah spamming. Karena apa? YouTuber pemula ikut membantu mengklik tayang iklannya kan. Nah, hati-hati buat YouTuber pemula yang mau saling berkunjung kepada mereka yang baru monetisasi dan mereka melakukan metode oplos secara barbar. Akhirnya kalian kena juga terikut gitu loh. Channel kalian akan teridentifikasi membantu mengklik tayangan iklan tersebut. Bayangkan kalau kalian melakukan oplos sendiri. Ini yang monetisasi nih, yang baru monetisasi. Oplos sendiri dengan berapa perangkat, berapa Gmail atau akun aktif kalian secara barbar. Lalu kalian masuk ke grup dan melakukan gotong royong dan kalian membunuh teman sendiri dari belakang. Tolong teman-teman para admin tolong perhatikan bagi mereka yang sudah monetisasi dan melakukan gotong royong atau melakukan saling kunjung, tolong dibantu dan diperhatikan bagi YouTuber pemula yang nggak tahu apa-apa. Oke, saya akan masuk lagi. Jadi, kalau tadi berbicara dengan AdSense, sekarang yang berhubungan dengan YouTube apa ya? Apa itu invalid click di YouTube? Invalid click adalah berbagai klik atau impresi yang dinilai curang oleh Google. Jadi karena Google ini pasar, YouTube ini kan toko di dalam pasar, ya. Apapun yang dicurigai oleh Google itu pasti akan berhubungan dengan toko. Toko itu YouTube misalnya. Bos, kayaknya ada yang curang nih pelanggan lo. Tolong diperiksa, dicek. Hati-hati buat YouTuber pemula. Bagi mereka yang saling kunjung dengan yang monetisasi, yang sudah monetisasi maksudnya, ya, tolong diperhatikan baik-baik. Kalau hari ini kalian sudah berkunjung dengan dia, jangan secara terus-menerus atau secara barbar, karena kan kita nggak tahu. Karena yang sudah monetisasi, ya, akun yang sudah monetisasi oleh YouTube dan Google kan sudah masuk di database-nya mereka. Nah, YouTuber pemula ini kan belum, gitu loh, masih baru membuat sebuah algoritma. Hati-hati ya. Oke, kita langsung masuk lagi. Jadi, kalau kita berbicara definisi traffic tidak valid, tidak valid ini berdasarkan Google AdSense. Jadi dari pasarnya langsung nih. Jadi traffic tidak valid, ya. Oke, traffic tidak valid. Oke, kita kasih ke sini dulu deh. Ini kita kasih ke sini. Traffic tidak valid termasuk klik atau tayangan yang mungkin meningkatkan biaya pengiklan atau penghasilan penayang dengan cara yang tidak semestinya. Nih,
Teman-teman, bagi yang sudah monetisasi, ingat loh, metode oplos itu layaknya dua mata pisau. Jangan membunuh teman kalian, jangan membunuh YouTuber pemula. Mereka nggak tahu apa-apa, ya, karena egonya kalian untuk mendapatkan penghasilan penayang dengan cara yang tidak semestinya, ya, kalian membunuh teman kalian yang YouTuber pemula ini yang tidak tahu apa-apa. Tolong para admin grup masing-masing, tolong diperhatikan ya untuk hal-hal yang seperti ini, karena traffic tidak valid mencakup traffic yang menipu. Lihat, traffic tidak valid mencakup traffic yang menipu, yang dilakukan secara sengaja, serta klik yang tidak disengaja. Ketika kalian melakukan gotong royong dengan YouTuber pemula nggak tahu, dia nggak sengaja yang namanya iklan lewat, kan dia pasti ngeklik. Tetapi kalau sampai database dari Google AdSense mendeteksi dan melihat dan terindikasi akun YouTuber pemula ini, ya, yang nggak tahu apa-apa, bisa terindikasi membantu mengklik iklan tersebut. Lalu bagaimana? Kesian loh. Jadi bagi YouTuber pemula, hati-hati ya. Sekarang lagi marak-maraknya invalid traffic ini. Jangan sampai kalian melakukan oplos gotong royong secara barbar. Ingat, bukan metode oplosnya yang salah, tapi manusianya yang salah. Karena saya sudah katakan, metode oplos itu tidak bisa menyembuhkan, ya, tidak bisa mengobati. Metode oplos itu hanya menjaga keseimbangan agar retensi penonton kalian tidak jatuh atau turun ke bawah secara drastis, sehingga sulitnya direkomendasikan oleh YouTube. Ya, dia hanya menjaga keseimbangan. Tetapi kalian selalu melakukan yang berlebihan atau barbar, itu juga bisa mengakibatkan fatal, teman-teman. Sekali lagi saya mohon buat teman-teman yang sudah monetisasi saat ini, coba untuk menjaga dulu ya retensinya untuk melakukan gotong royong atau melakukan oplos, karena ini berhubungan dengan iklan. Sedangkan YouTuber pemula ini nggak tahu apa-apa. Dia yang tahu kalau misalnya saling kunjung itu dia ngeliat iklan, cuma ngeklik ya, dan tiba-tiba ternyata dia teridentifikasi membantu ya adanya traffic invalid yang saya katakan mencakup traffic yang menipu. Kesian loh yang ini. Oke teman-teman, saya harap ini menjadi pembelajaran kita untuk sekarang dan kedepannya ya, agar jangan sampai demikian. Oke, kita lanjut lagi. Traffic tidak valid mencakup namun tidak terbatas. Ingat, ini tidak terbatas. Klik atau tayangan yang dihasilkan oleh penayang yang mengklik sendiri iklan aktif mereka. Nah, ini kan oplos sendiri nih. Tiba-tiba kalian saling berkunjung gotong royong kepada YouTuber pemula. Takutnya dari Google AdSense mengatakan teman yang satu ini salah satu bagian dari akun aktif yang bagi punya yang sudah monetisasi ini. Teridentifikasi terjadinya penipuan. Oh, tolong ya teman-teman, tolong buat teman-teman, kesian para YouTuber pemula yang nggak tahu apa-apa. Kedua, tayangan atau klik iklan berulang dari satu pengguna atau lebih. Tayangannya ya kalian buat barbar, dari berbagai kalian saling berkunjung secara artinya begini, secara berlebihan dengan yang satu ini, yang satu ini, yang satu ini, yang satu ini ya. Klik iklan itu jadi berulang dari satu pengguna. Ini oplos sendiri ya, mempengaruhi oplos sendiri, dan juga ini juga akan berpengaruh kepada gotong royong. Karena apa? Kan ada yang bilang, yuk gotong royong 20 menit sama saya 5 akun, yuk 30 menit dengan saya 10 akun aktif, siap.
tolong ya teman-teman, ini loh yang dimaksud tayangan atau klik iklan berulang dari satu pengguna atau lebih, karena takutnya ini jadi teridentifikasi nih YouTuber pemula karena dia nggak tahu apa-apa. Ingat ya teman-teman, buat teman-teman yang di grup Oplos, bagi yang melihat video ini, tolong ditelaah, tolong didengarkan, jangan di skip ya, tolong tonton sampai habis. Ini berhubungan dengan invalid traffic. Oke. Lalu yang ketiga, penayang yang menganjurkan agar mengklik iklan mereka. Contohnya kata-kata apapun yang mendorong pengguna untuk mengklik iklan. Artinya apa? Jadi kalau misalnya dalam sebuah channel kalian memaksakan bagi mereka, tolong dong ya, kalau ada iklan diklik ya, atau kalau ada iklan jangan sampai nggak diklik gitu loh ya. Jadi jangan kalian sudah memberikan informasi-informasi demikian ya kepada teman-teman kalian atau YouTuber pemula gitu ya. Atau sama juga halnya seperti ini. Tolong ya di like, subscribe, jangan lupa di like, jangan lupa diberikan komentar, karena itu juga bisa menjadi invalid traffic. Karena apa? Terjadi spam ya, karena tidak lepas dari spam. Spam itu berhubungan dengan tindakan yang berulang. Oke. Lalu di sini yang terakhir adalah alat penghasil klik atau sumber traffic otomatis, robot atau software lainnya. Ya, ini berhubungan dengan perangkat ketiga atau perangkat lain ya, yang dapat melakukan traffic otomatis gitu ya, atau menggunakan suatu sistem gitu ya, robot atau software lainnya gitu ya. Dan juga ini hati-hati bagi mereka yang menggunakan VPN ya, hati-hati kalian menggunakan perangkat-perangkat software lainnya gitu loh ya, hati-hati. Jadi klik iklan Google ini harus minatnya murni dari pengguna lain ya, berdasarkan kebijakan program. Kami sangat melarang metode apapun yang menghasilkan klik atau tayangan palsu. Ingat teman-teman, ini berhubungan dengan iklan. Jangan kalian korbankan untuk YouTuber pemula yang nggak tahu apa-apa. Oke, berikutnya. Oke. Buat YouTuber pemula, di sini dijelaskan, jika Anda menduga traffic tidak valid dari pihak ketiga, gunakan formulir ini. Jadi, kalau misalnya kalian berani-berani mengorbankan YouTuber pemula yang tidak tahu apa-apa karena ini berhubungan dengan iklan, saya mohon kepada YouTuber pemula, di sini ada formulirnya. Ya, kalian boleh melaporkannya agar segera AdSense akan mensuspend akun tersebut karena merugikan banyak orang. Oke, buat YouTuber pemula di sini ada formulirnya ya. Kalian tinggal masuk aja ke bantuan Google AdSense dan kalian bisa melakukan laporan hal-hal yang demikian kalau mereka itu ngeyel. Sudah tahu metode Oplos itu layaknya dua mata pisau. Kalau kalian melakukan berlebihan seperti Abang Bilian katakan, hati-hati. Oke, jadi gambarannya demikian ya teman-teman ya. Jadi sangat berhati-hati yang berhubungan dengan traffic tidak valid atau invalid traffic. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah melihat dan menonton. Jika suka, tolong berikan komentar. Jika ada pertanyaan, tolong cantumkan di kolom komentar di bawah ini. Nanti saya akan tanggapi, lalu solusinya harus seperti apa dan bagaimana cara menyikapinya. Karena ini berhubungan dengan grup Oplos juga ya, berhubungan dengan sebuah komunitas. Jadi jangan sampai kita terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, salam dari J2F Story, tutorial khusus YouTuber pemula. Sukses selalu. Bye.